pagi, Kak. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana kami membuat salah satu alat musik tradisional Batak, yaitu suling yang terbuat dari bambu. Tapi untuk itu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Justina Baru. Saya Elia Kucilia Tamunan. Saya Edi Maluskan Pinang. Saya Niko Jidan. Saya Adi Siombing. Alat suling ini adalah alat musik tradisional Batak yang dimana terbuat dari bambu, dan bunyi yang dihasilkan alat suling ini yaitu yang dikategorikan dalam aerofon, yang dimana bunyinya berasal dari getaran udara. Seiring berjalannya dengan waktu, yang dimana suling ini adalah dimainkan dengan solo, tetapi dengan proses perkembangan suling ini berperan sebagai pembawa melodi dalam pertunjukan musik ensemble, di mana suling ini dipadukan dalam uning-uningan seperti instrumen tagani, garantu, dan hasapi, yang biasanya alat musik tersebut dimainkan pada upacara adat ritual penting pada masyarakat Batak Toba. Suling ini juga memiliki ciri khas yang dimana memiliki 7 lubang, 1 lubang tiup yang digunakan untuk meniup udara, 6 lubang nada untuk menghasilkan melodi, serta 1 lubang tambahan yang terletak di antara lubang tiup dan lubang nada. Nada yang maksudnya di sini adalah 1 lubang tambahan yang terletak di antara lubang tiup dan lubang nada yang ditutup dengan menggunakan kertas tipis, yaitu ini. Di bagian ini nanti sudah dibolongin, tetapi kami menutupinya dengan menggunakan lakban dan selat. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Lia. Berikut langkah-langkah memainkan suling. Yang pertama ada pegangan suling. Pegang suling secara horizontal dengan lubang tiup mengarah ke atas atau miring. Yang kedua, letakkan bibir. Posisikan bibir secara horizontal pada pinggir lubang tiup. Ini adalah posisi dasar untuk meniup suling. Yang ketiga, ada tiup dan atur posisi bibir, yang dimana tiupkan udara melalui lubang tiup sambil mengatur posisi bibir untuk menghasilkan nada. Teknik meniup ini disebut set blown flute. Yang keempat, ada gunakan teknik tuning. Gunakan lidah untuk mengatur pola ritme saat meniup. Teknik ini disebut tuning dengan merupakan ciri khas permainan suling Batak. Yang kelima, ada jari pada lubang nada, yang dimana gunakan jari untuk menutup dan membuka 6 lubang nada pada suling untuk menghasilkan berbagai macam nada dan melodi. Yang keenam, ada latihan secara rutin untuk menguasai teknik meniup, teknik tuning, dan penggunaan lubang nada agar bisa memainkan suling dengan baik. Selanjutnya ada anatomi suling. Yang pertama ada keliling bambu suling, yang kedua diameter bambu suling, yang ketiga lubang tiupan, yang keempat lubang vibra, yang kelima dan 6 lubang tangga nada. Berikutnya akan dijelaskan oleh Niko. Untuk bagian utama suling itu ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu badan suling, di mana terbuat dari bambu untuk yang dikurangi untuk menghasilkan nada. Yang kedua itu ada lubang tiup, di mana lubang ini sebagai tempat pemain meniup untuk menghasilkan suara. Yang ketiga itu ada lubang nada atau lubang jari. Yang keempat ada simpul bambu atau ros, yaitu bagian alami dari bambu yang berfungsi sebagai penutup bagian atas dari suling. Untuk kesimpulannya dibacakan oleh Anis. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulan dari sini kami buat suling adalah alat musik tiup tradisional Batak Toba yang terbuat dari bambu. Memiliki
6 lubang nada dan 1 lubang tiup, dan dimainkan dengan cara meniup dari samping. Memiliki bentuk yang cukup mudah dibawa kemanapun dan bahannya mudah ditemukan dan pembuatannya cukup mudah. Suling memiliki peran penting dalam berbagai upacara Datuk Toba, terutama dalam pesta perkawinan, dan sering digunakan sebagai pembawa melodi dalam ensemble kondang Masapi. Selain itu, suling juga berfungsi sebagai media hiburan, komunikasi, dan ungkapan emosional. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan sebagai referensi dalam kami hari ini. Baik teman-teman, di sini juga kami akan menampilkan video kami. Mungkin di slide kami nggak akan mencantumkan bahan-bahan apa yang kami gunakan di saat itu, tetapi di dalam video kami ini nanti di situ kami menerapkan bahwa bagian-bagian mana yang harus dikerjakan dan alat apa saja yang digunakan. Ini cantik kali ya. Gunting. Berubah ya. Ada maksudnya. Sebenarnya kan itu. Siapa yang kerja di sini? Niko kerja. Bagiannya apa? Untuk gajinya juga. Ini rumah siapa yang Iya. Rumah kakak. Kita akan membuat jarak antara lubang nada paling bawah atau lubang akhir ya teman-teman. Itu kita buat dengan ukuran 1 kali keliling bambu tersebut ya. Rumah kakak jadi. Yes. Tapi mau terus. Rumah mama kakak. Oh, dia di sini. Jadi dia tinggal sama
tahun. Jadi kita harus agak bersabar ya. Cuma sedih kayaknya. Ini kocok. Tidak tahu. Kiri katanya 2 tahun. 2 tahun kalau bisa. Masih ada Saya usia 18 teman-teman, kita akan menggunakan ketindik yang sudah kita tandai ya teman-teman, dan kita akan meletakkannya dengan perlahan agar bambunya tidak pecah ya teman-teman. Ruang pertama sudah jadi teman-teman, kita lanjut ruang selanjutnya ya. Minggu. Itu nggak rekam. Karena udah panas dingin. Dia mau rekam kalau nggak rekam ya. Kalau nggak panas itu bisa panas sekali ya. Jadi, tadi. Bagian bersulit itu hanya memakai lubang ini aja ya. Selanjutnya kita akan menuju lubang ukurannya ya teman-teman. Lubang ukir itu ada di antara lubang Q dan lubang nada yang paling atas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi bambunya sudah dicuci setelah dilubangnya teman-teman. Kita lupa record tadi. Dan sudah bambunya sudah selesai teman-teman, dan sekarang sudah siap pakai. Kok bambunya lebih cantik ini daripada tadi? Kan dijelaskan di sini, Miss. Udah dicuci. Ini Miss. Kita lupa record tadi. Q dan di antara lubang Q dan lubang nada yang paling atas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi bambunya sudah dicuci setelah dilubangnya teman-teman. Kita lupa record tadi. Dan sudah bambunya sudah selesai teman-teman, dan sekarang sudah siap pakai. Ini udah mau masuk dia. Dan nantinya sudah bisa ya. Baik teman-teman, demikianlah hasil video dari kami. Tapi sebelum itu kami meminta kepada teman kami Bang Ades untuk memainkannya secara langsung di depan kita. Bagi teman-teman begitulah
presentasi kami. Bila ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Boleh bang? Jadi nama saya Tega ingin bertanya. Yang pertama, apa fungsi lubang kedua yang ditutup oleh lakban pada suling? Yang kedua, jenis bambu apa yang Anda gunakan untuk membuat suling tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara menghasilkan sebuah nada yang kita inginkan pada pembuatan suling? Contohnya saya menginginkan nada C atau G. Bagaimana caranya saya menghasilkan nada tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya bang. Kami akan jawab satu-satu bang ya. Kalau kurang agak diperbaiki. Kalau lubang yang kedua ini lubang apa? Fibra. Ini untuk menambah efek suara bang. Kayak ada getar-getar sedikit gitu. Efek suara lah pokoknya bang dia bang. Agak berbeda bang. Suara ya. Jenis bambu yang kami gunakan itu kalau biasa di kampung kami disebut bambu lembang bang. Hah? Bambu lembang bang kalau di kampung. Karena bambu sulim yang asli yang kami dapat bang. Langka. Baru untuk menentukan sulim C, F, kayak gitu bang. Kalau itu menurut ukuran bambunya bang, bukan dari jarak pembuatan itu. Jadi jarak antara nada wilayah dari nada itu jelek bisa nggak ditentukan apa asal dimulainya. Udah diukur tadi bang, seperti yang dijelaskan di video itu jaraknya ini semua sama bang, sama rata bang. Yang enam ini bang. Berapa? Kalau untuk ukuran yang kami buat ini, karena lubang pertama dari K6 ini 18 cm, kami bagi sama rata dia sekitar 3,7 cm bang. Ini jaraknya. Karena dibagi 5 dia jaraknya ini bang. Jadinya. Berarti jarak yang seperti sisir kemarin itu jarak apanya sama ya? Ya, itu lubang tiupnya ke apanya? Si Enggak. Ini bang, Iya. saya sekali putaran aja bang, pakai tali bang. Itu ngambil satu putarannya dari mana? Pakai tali bang, dari diameter bambunya bang, dari bambunya. berarti setiap ukuran bambu berbeda-beda. Berbeda-beda bang. Koknya, Mas. Jadi boleh dijelaskan lebih detail lagi bagaimana cara menentukan kunci yang kita inginkan? Itu kalau masalah itu bang tergantung ukuran bambunya tadi bang. Kalau Ukuran bambu yang kecil ada dari D, yang besar juga ada dari D. iya bang, karena dia Terus bagaimana menentukan ini biar dari D? Satu yang kecil, satu yang besar. kita nggak tahu ini akan jadi es bang. Setelah kami selesai membuat ini, baru kami cek tuningnya, baru Enggak, dapat kami karena es. gini, teman saya ada, saya mau buat kunci dari F, padahal dia belum buat. Setelah dia buat, kebetulan dari F. Berarti dia itu udah senior pembuatan suling bang. Dia udah tahu ukuran untuk F itu kayak mana besarnya. Enggak, itu juga di toko-toko musik juga ada. Kalau ditanya bagaimana cara menentukan kunci dari sebuah dari suling, mereka pasti tahu. Serius. Tapi bang, Pak Henry Panginangin sendiri bang, kemarin pas ada kami kelas di sana, kami nanya, Pak ini kuncinya apa? Kalau nggak tahu saya belum cek. Gitu. Jadi semua sulim itu Ya karena dari sekian banyak yang bapak itu buat suling, makanya nggak tahu. Karena kan banyak kan suling yang kita. iya bang, tapi kan itu pas pembuatannya dia nggak tahu ini kunci apa bang gitu. Dia bilang setelah selesai baru dicek dulu gitu bang. Jadi kalau menurut kami bang itu opsional gitu bang. Oh, sampai sekarang masih opsional ya. Berarti sampai sekarang belum terpecahkan bagaimana cara menentukan kunci yang kita inginkan. Ya kalau dari kami begitu bang. Jika kayak gini bang, saya udah pernah kayak gitu bang. Saya ukuran bambunya kayak gini, tapi saya mau dari C kayak gitu bang. Saya buat ukurannya nggak sama yang kayak yang dijelaskan tadi. Jadi memaksa kali bang, jadi banyak yang tuning notnya bang. Jadi memang harus sesuai dia bang, sesuai kelilingan itu. Jadi nggak dapat ditentukan bang. Itu bang, itu sampai yang cukup bang. Terima kasih bang. Iya, Oke, saya nimpan. Memang
saya juga berpikir tadinya seperti malu, ya kan? Jadi saya pernah baca itu literatur dari mana bahwa katanya perhitungan diameter satu lubang ke lubang lainnya itu bisa kita sudah bisa menentukan tanda mulanya gitu. Tapi ini merupakan ilmu yang baru lagi kan gitu ya, bahwa ketika kita membuat apa namanya lubangnya dengan ukuran bambunya, ternyata ketika kita sudah buat baru kita bisa menentukan tanda kuncinya. Ternyata seperti itu, seperti yang kalian informasikan bahwa informan dari Pak Hendrik, berarti kita mainkan dulu gitu, kita sesuaikan dengan ininya gitu ya. Itu membaru juga sih, karena saya kira menentukan lubang itu dengan diameternya kita bisa menentukan, karena kan kemarin aku baca di literatur tentang pembuatan diameter secara matematikanya. Jadi kalau matematikanya katanya ukuran lubang satu dengan bambunya bisa langsung kita tentukan tanda kuncinya gitu, seperti Mami bilang. Jadi kalau kita tentukan diameter lubang ini ke sini, oh berarti berdiameter atau berjarak berukuran dia bisa ke S gitu. Ini dari S gitu, sudah bisa tentukan. Gitu Mas Nika Maruli? Iya. Iya. Saya juga pernah baca literatur seperti itu. Tapi ini ilmu baru juga, ya kan? Ketika ukuran bambu juga bisa menentukan panjang pendeknya, dan kemudian besar kecilnya lubang yang bisa tolak ukur diameter. Gitu ya. Ternyata nggak itu juga ya. Ketika kita kerjakan mau lubangnya sama pun, tapi kita bisa melihat, ya kan ukuran lubangnya sama kan? Sama kan? Tapi diameternya, ukuran panjang sama semua ya, dua lingkar tadi ya. Itu literatur yang saya cari literatur yang diameter itu yang berbeda-beda, sulit saya temukan lagi. Terima kasih untuk infonya ya. Ya Miss. Karena ada aja beberapa yang berbeda metode ya. Oke. Jadi yang dimanfaatkan di lapangan. Oke, silakan yang lain ada. Ada lagi? Siap teman-teman. Terima kasih. Gak ada lagi Miss. Oke. Baik teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan kami dalam menyampaikan dan menjelaskan kepada teman-teman semua, mohon dimaklumi.